teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya menggambarkan dalam kamus kehidupan pribadi saya. Dalam kamus itu saya harus mengakui terkadang yang sudah berlalu itu saya masih mempunyai, tertulis di kamus hidup saya itu kerap kali ada rasa kalau tersakiti. Itu hal yang positifnya saya akan berjuang untuk mengampuni. Tetapi hal negatifnya dalam kamus batin saya itu pengen balas dendam. Tetapi dalam kamus hati Tuhan yang ada adalah pengampunan dan tidak ada balas dendam. Itu bedanya kamus hati Tuhan dan kamus hati saya minimal. Juga di dalam kamus kehidupan kita mungkin juga ada ungkapan dan terkadang kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, bahkan hal yang buruk, terkadang kita mengatakan ya inilah akibat dosa-dosa kita sehingga Tuhan beri ganjaran. Itu kamus kehidupan kita. Tapi saya kan kamus hati Tuhan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada bahwa karena kita memang rusak, bobrok, hancur-hancuran, lalu Tuhan bilang kamu manusia seperti ini, ya udah saya hantam habis-habisan. Saya kok yakin bahwa dalam kamus hati Tuhan tidak ada yang seperti itu, yang menyengsarakan ciptaannya. Atau ya monggo ya silakan, ini kebebasan kita masing-masing untuk mengolah pengalaman kehidupan yang sedang kita alami. Atau pada titik tertentu kita memaknai bahwa misalnya kondisi yang seperti ini adalah ya sudah, memang ini manusia bobrok, Tuhan kasih sesuatu supaya dipulihkan dan diperbaiki. Tetapi kalau seandainya salah satu ungkapan kamus hati kita itu kita tempel pada kamus hati Tuhan, pasti di antara kita juga akan banyak yang protes, Tuhan kok seperti itu? Katanya maha baik, maha kuasa, maha adil. Kok orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu menabur kebaikan, beberapa kali dalam permenungan saya kondisi pandemi ini selalu ada yang bilang, Romo, mama saya baik orangnya. Dan bukan hanya saya yang omong, teman-temannya, warga sekitar, teman kerja, tapi kok dipanggil dengan cara seperti ini. Romo teman saya baik sekali, Romo suami saya baik. Saya kadang bukan hanya ngenes tapi mulai bermenung apa gitu ya. Belum selesai sebenarnya permenungan saya, tetapi saya yakin bahwa Tuhan tidak menggunakan kamus hati kita yang hal-hal yang negatif seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya juga diajak untuk bermenung sebenarnya. Yang berteriak-teriak dalam kitab Kejadian ini, gambaran saya adalah orang-orang Yahudi yang berada dalam pembuangan di Mesir dan berteriak minta bantuan karena derita kelaparan. Dan bahkan kelaparan itu menghantam bukan hanya Mesir, tetapi kelaparan melanda seluruh bumi. Kalau mau bermenung ya mirip-mirip gitu ya dengan kondisi kita sekarang. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya negara-negara tertentu, tetapi menghantam sebagian besar seluruh dunia. Maka ya nggak tahu, saya mencoba melihat ini orang-orang ini berteriak tapi salah berteriaknya. Minta roti kepada Firaun, lalu Firaun bilang ya udah saya minta pergi kepada saudaramu Yusuf. Dan banyak dari antara kita, bukan orang lain, bahkan kita juga yang sedang berteriak sebenarnya. Maka yang pertama, semoga kita jangan salah berteriak kepada siapa kita berteriak. Jangan salah memohon kepada siapa kita harus memohon. Karena kalau keliru, ya sudah, itulah akibat bukan untuk orang lain tetapi juga untuk kita. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah kita bersikap juga, salah satunya ya seperti Yusuf, apa yang dia lakukan setidaknya dalam bacaan ini.
Ketika Firaun mengatakan, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, teriakan dalam bentuk permohonan dan doa ini udah banyak. Kita pun juga melakukan itu. Sekarang selain juga teriakan-teriakan permohonan dan doa, Tuhan minta jangan hanya berteriak, sekarang beri jawaban. Karena Tuhan akan pakai kita untuk memberikan jawaban dari teriakan-teriakan orang-orang di sekitar kita dan banyak orang. Tuhan tidak ingin, Tuhan pasti kasih jawaban, tapi melalui kita, itu yang harus kita yakini. Walaupun kadang kita dipergunjingkan, walaupun terkadang kita dicaci maki, walaupun kita dipandang negatif, sok hebat, dan lain sebagainya, tetapi Tuhan minta, Romanus kamu yang harus kasih jawab. Wilson harus kamu yang kasih jawab. Romo Yosef harus kamu yang kasih jawab. Romo Yus harus kamu yang kasih jawab. Suster harus kamu yang kasih jawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, segala teriakan dan doa Tuhan minta, Tuhan pasti akan berikan. Kabulkan itu yang terbaik menurut Tuhan, tetapi melalui kita. Maka banyak teriakan melalui segala permohonan dalam situasi yang sekarang, maka kita yang harus memberi jawaban itu karena Tuhan mau pakai kita. Semoga sekecil apapun, mungkin bagi kita kecil, tapi bagi orang lain sangat besar dan berarti. Ketika saudara-saudara pasti sudah kita lakukan lah. Tadi pagi saja saya belum bangun, tiba-tiba Frater Arvin telepon saya. Mama temannya karena COVID dan persis tidak bisa apa-apa dan minta Romo ya udah lewat video call didoakan. Saya bilang siap, walaupun saya masih ileran. Ya oke siap, saya bilang saya mandi dulu. Tapi ternyata terlalu cepat, akhirnya ya udah kondisi seperti itu dimasukkan dan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mungkin itu kecil, hanya video call kadang nggak berarti buat kita, berarti buat orang lain. Lakukan hal-hal yang kecil dengan hati yang besar. Semoga itulah justru jawaban Tuhan melalui kita semua. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.